Oke kawan, jumpa lagi dengan saya di channel Teknik Simana. Ini ada servisan Vivo Y03 dengan keadaan matot. Baterai sudah saya pasangkan, kemudian saya coba untuk menyalakannya. Tombol on off sudah saya tekan, akan tetapi tidak ada responnya sama sekali. Kabel casan saya pasangkan. Di HP-nya tidak ada tanda-tanda kehidupan. Kemudian di sini kita coba untuk menyalakannya menggunakan kabel power supply. Dan kabel power supply sudah saya pasangkan. Kemudian di sini kita tekan tombol on off. Dan saya lepas. Dia naik turun seperti itu kawan. Untuk ampernya. Jadi begitu pergerakan ampernya. Kita cek tegangan yang di soket baterai. Kemudian multi saya setel menjadi DC. Ini yang positif. Kita lihat tegangan 4 volt itu hadir. Jadi untuk pengecasannya itu normal, akan tetapi HP ini nggak mau menyala dan di laptop tidak terbaca port COM-nya. Begitu kerusakannya. Untuk keadaan mesinnya seperti ini. Nampaknya bekas benturan. Ini kawan. Di sini ada kempot. Langkah awal kita lepas dulu isolasi anti panasnya. Oh, ini pas di bagian IC power dia kawan. Nampaknya kalau IC power itu masih mantul, mungkin begitu kan, karena dia masih merespon apabila kita tekan tombol on off. Ya nggak tahu ya kawan, kenyataannya bagaimana. Kita coba-coba aja, kita cek aja, nanti bakal ketemu untuk penyakitnya, biang keroknya ada di mana. Oh, di sini IC dimensinya. Nampaknya kalau di blower mungkin nggak bagus ini kawan, lebih baik kita potong. Jadi videonya saya skip. Kaleng IC power sudah saya buka dan blok sinyalnya sudah saya buka juga. Kemudian tadi sempat saya lihat juga bagian CPU-nya, tapi belum saya lepas kalengnya. Di sini terlihat ada bekas tekanan atau bekas benturan juga, karena kalengnya sudah ada yang penyok atau kempot. Kemudian kita cek menggunakan dioda mode. Prop merah di kaleng dan prop hitam kita arahkan ke komponennya. Kita cek aja ya kawan. Nah itu kawan, semuanya sudah saya cek. Kemudian kita beralih ke sini. Di sini tadi sempat saya cek juga, tidak ada tanda-tanda konslet.
begitu juga di sini. Kemudian saya akan lanjut mencoba melepas kaleng ini dan akan saya ACP CPU-nya. Jika tidak juga menyelesaikan, saya akan coba ACP RAM-nya. Dan jika tidak juga menyelesaikan, saya coba ACP juga MMC-nya. Oh ya, untuk tipe MMC ini sebenarnya sering bermasalah karena tipe ini enggak terlampau bagus menurut saya kawan. Sering bermasalah atau sering rusak. Jadi di sini kita lepas dulu kalengnya dan videonya saya skip kembali. Kalengnya sudah saya lepas. Setelah saya coba-coba cek CLK-nya, ternyata CLK-nya ini nilainya nggak terhubung dengan sempurna begitu kan. Ini untuk CLK coba kita cek, seharusnya terhubung kaki kiri dan kaki kanan itu nilainya kita lihat lagi sebentar kan. 0,34 seharusnya seperti ini kawan. 0,13 semestinya begitu, kaki kiri dan kanan ini terhubung. Jadi kita coba-coba aja, kita lepas CLK-nya dan kita jumper begitu. Kita mencoba ya kawan, siapa tahu memang begitu atau nilainya nggak begitu. Saya putar dan akan saya perbesar. Kita kikis terlebih dahulu. Kemudian akan saya tambahkan timah. Saya coba begitu dulu kan. Itu sudah terhubung. Kemudian saya bersihkan menggunakan thinner. Mudah-mudahan itu terhubung ya kawan. Kita lap. Kita coba cek. Di sini kita pasangkan kabel casan, kita lihat apakah ada responnya atau tidak. Tidak ada responnya sama sekali kawan, nampaknya memang begitu. Dan kita lihat dulu untuk pergerakan ampernya, atau saya tekan tombol on off terlebih dahulu. Memang nggak menyala. Kemudian kita cek menggunakan kabel power supply.
Kita cek. Dia masih seperti itu kawan, ngangguk-ngangguk seperti itu. Ya sudahlah, kita coba angkat IC CPU, kemudian kita cek kembali, lanjut lagi IC RAM, begitu kawan. Kita panaskan blower dengan suhu 320, angin di 30. Kita bersihkan. Kemudian kita setel blower dengan suhu 365, angin di 30. Lanjut kita blower. Tambahkan lagi plug. Kokoh kawan. Sudah bisa kita congkel kawan. Ya betul, sudah bisa. Yuk kita congkel lagi. Mudah-mudahan tidak ada kendala. Sangat kokoh dan sudah terlepas. Kemudian kita bersihkan. Oke kawan, kita lanjutkan lagi. Tadi saya jeda dikarenakan cukup lama membersihkannya dan banyak cat PCB-nya terkikis dan ada jalur yang terangkat. Ya begitulah ya kawan, apa faktor ACP tadi atau faktor bekas benturan begitu ya kawan. Yang pasti sudah saya hubungkan kembali dan sudah saya rapikan kembali. Seperti itu penampakan, dan ini IC CPU-nya. Tentunya kita presisikan sebelum kita blower. Begitu. Gunakan pinset dan presisikan terlebih dahulu. Begitu. Jika belum yakin presisi, jangan dulu di blower. Kemudian kita setel blower dengan suhu 365, angin di 30. Lanjut kita blower dari jarak jauh. Nanti makin lama makin diempetkan. Terus saja kita blower
dengan cara diputar-putar aja ujung gagang blower supaya panasnya merata. Dan boleh kita tambahkan plug. Plug saya tambahkan. Waduh, ada bekas timah. Sudah saya ambil, lanjut lagi kita blower. Mudah-mudahan pemblowerannya sempurna. Coba saya goyangkan. Dan sudah saya goyangkan dan akan saya tekankan. Begitu. Kemudian kita hentikan. Nanti kita coba-coba kita nyalakan lagi. Ini yang CLK tadi coba saya abaikan dulu, nanti kita jumperkan apabila masih tetap tidak menyala. Kita siram dulu menggunakan thinner. Kemudian kita lap. Mesin masih terasa panas, saya hembus terlebih dahulu. Kita pasangkan baterainya juga. Dan saya coba memasangkan kabel casan. Alhamdulillah untuk potcomnya sudah terbaca. Mudah-mudahan tadi bisa tertangkap di mikroskop di mic saya. Alhamdulillah kawan. Mantul. Ternyata sudah ada logo casan, mantap betul kan. Alhamdulillah itu tadi di waktu saya pengangkatan bingung saya kenapa dia banyak sekali jalurnya itu putus. Apa faktor saya yang ACP-nya atau faktor memang sudah terputus begitu ya kawan. Alhamdulillah itu sudah ada tampilan Vivo. Oh ya, waktu pembersihannya mohon maaf tidak saya lihatkan. Kebetulan di waktu saya pembersihan ada servisan yang lain. Bipas FRP Vivo Y15S, nanti saya uploadkan videonya menggunakan SCJTech, dan di sana saya letakkan juga nanti damnya, dam New Security. Nanti saya lihatkan itunya ada patchnya di tahun 2024. Mantul kawan, mantap betul, lumayan. Sudah sampai ke programnya. Dia ada polanya. Sekarang
saya sudahi tutorial saya ini tadi. Semoga bermanfaat dan selalu support channel saya dengan cara like, komen, dan subscribe-nya. Bagikan channel saya ke teman-teman Anda supaya cepat berkembang. Yang telah berlangganan, saya ucapkan terima kasih. Yang belum berlangganan, ayo cepat berlangganan ke channel saya ya kawan. Supaya saya semakin semangat mengupload videonya. Loncengnya diaktifkan juga. Mantap betul.